Ya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Silahkan Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Oh, Ustadz, Alhamdulillah saatnya berinteraksi lagi dengan pengguna sosial media yang juga sekalian nonton Apa Islam tak? itu Sosial Indah. media. Iya, sosial media. Kita live pertanyaan nih Ustadz nih, kita live pertanyaan langsung kita buka postingan Islam itu Indah. Bisa tersambung kah? Kita langsung Bagus buka ya, bagus ya, bisa lihat Instagram semuanya. Islam itu Terus. Indah. Cari Terus Islam kita itu Indah dulu. Islam itu Indah. Jadi yang di rumah bisa lihat juga nih, postingan Ya, mana? Postingan yang kedua nih Ustaz. Oh, yang Nih, kedua. coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini Ya, udah ya, ada ya, beberapa ya, ya, pertanyaan ya. yang masuk. Kita coba pertanyakan hal yang satu ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aku duluan ya Ustaz ya. Ya silakan. Mau tanya, saya kan punya banyak celana jin. Wah, ini celananya. Celana jin sekali ya. Dan celana itu udah nggak terpakai lagi karena saya udah hijrah. Saya pernah baca katanya kalau memberikan celana jin kepada wanita lain akan mendapatkan dosa jariah. Dan masalahnya celana jinnya cuman bisa dipakai wanita saja. Saya bingung Ustaz, mau saya apain itu celana? Saya juga nggak mau pakai lagi celana itu karena saya juga kurang nyaman. Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat karena sudah mau hijrah. Dan perihal tentang menutup aurat itu kan bertahap. Step by step kita tidak bisa maksain orang untuk langsung tutup secara keseluruhan. Tapi kadangkala menutup dengan ini pelan-pelan dulu. Karena kan bertahap keimanan orang. Dan kemudian bagaimana solusi dengan pakaian-pakaian itu? Yang jelas kita niat untuk bersedekah. Sekali lagi niat untuk bersedekah. Sebenarnya ada solusi yang baik juga sih. Saya berpikir juga pakaian saya juga banyak. Cuma kan kadangkala kita mau bagi orang, kadangkala apakah dimanfaatkan atau disia-siakan atau justru diabaikan atau dibiarkan mubazir, itu yang bahaya. Maka ada sebenarnya sekarang kan ada ibaratnya bisa dijual dulu. Pre-love. Apa namanya? Pre-love. Oh ya, aduh ada bahasa anak muda lagi. Pre-love itu ya, bisa dijual kemudian memanfaatkan untuk bersedekah lagi atau dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ingat ya, pakaian itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Jadi bagaimana kita memperlakukan pakaian itu sesuai dengan atas apa yang kita perbuat ketika hidup. Jadi pakaian itu, aku baju ini berkata, aku dipakai untuk sholat, aku dipakai. Nah kalau baju-baju yang sudah hijrah, boleh apa namanya tadi? Pre-love. Pre-love. Atau mungkin dipakai dalam rumah kali bisa Ustaz ya? Iya, kan kalau pakai dalam rumah kan Di aman. hadapan suami kali bisa Iya, Ustaz ya? aduh ya Allah. Ya Allah. Berarti tugas yang sasam itu. Baik Ustaz, tabe. Nah ini sudah dipin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dari Hulmayati 1101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gini warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. kan saya bisa nih dikatain saya sok alim, sok soleha, percuma salat. Tapi kok gitu biasa ngomongin kasar lah. Tapi jujur Ustadz, saya ini tidak apalah kalau saya dihina. Hal yang lain, tapi kalau ibadah saya yang harus dibawa-bawa karena perilaku saya rasanya sedih banget. Nah pertanyaan saya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus diam saja atau melawan? Ya saya tahu mungkin saja perilaku saya memang ada yang tidak baik. Tapi apakah harus ibadah saya yang harus dibawa-bawa? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Tabe untuk menjawab. Yang pertama mungkin ya penting untuk bercermin gitu, introspeksi diri. Kalau ada orang yang menyalahkan kita setelah kita beribadah berarti ada yang salah dengan diri kita itu. Karena orang-orang yang benar ibadahnya itu memang kalau mendapat cibiran atau hinaan itu biasa kan. Orang baik itu Rasulullah saja tadi kata guru kita Ustadz Maulana itu ada hatersnya. Tapi kita ini harus introspeksi diri. Mungkin saja memang kita kelihatan so alim di hadapan orang. Mungkin memang kita so alim gitu. Kenapa? Karena kita baru hijrah kita udah nyeramahin orang, ngatain orang kurang ibadahnya. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah itu yang memang kesalahan besar gitu. Padahal dakwah itu kan dakwah itu
adalah undangan. Gimana kita bisa ceramah kepada orang lain, dakwahi orang lain kalau kita nggak akrab dengan mereka, langsung menyalahkan mereka. Jadi yang pertama adalah introspeksi diri, yang kedua udah kalau misalnya dikatain dan Anda merasa tidak salah pada saat itu, ya udah lanjutkan aja. Kenapa kita harus peduli omongan orang lain kalau yang kita lakukan adalah kebaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Nah, tabarakallah. bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ustadz 4 sudah dapat tadi kuncinya. 4 sudah dibahas, Siap. bagus-bagus banget ini. Sederhana, kemudian jangan putus doa. Betul. Saya dulu yang tadi itu. Jangan haters itu jadi Iya, beban. haters. Kemudian doa tidak terputus. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Apa ya? Tentang Bersedekah walaupun bersedekah susah. walaupun susah. Ada lagi nih, Ada mau lagi. tahu nggak? Yang kelima. Yang kelima ada lagi nih. Saya akan bahas yang kelima setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Kan akan saya bahas ada yang kelima supaya kita bahagia tanpa menjadi beban buat orang lain. Mau Masya tahu Allah. setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya mau kasih bocorannya deh. Mau kasih bocoran.